Hai sahabat Olah Bola, balik lagi bersama gue, Rizky Melia di program Ngolah Bola. Nah, kali ini Rizky nggak sendirian, temani oleh Bung Binder, sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola nih. Halo Bung Binder, apa kabar? Halo Rizky, baik. Baik, gimana nih perasaannya? Tim favoritnya masuk final Champions League. Senang sekaligus deg-degan juga. Kenapa? Deg-degannya kenapa? Ya karena lawannya kan Liverpool ini. Tapi kan Real Madrid udah sering nih masuk final. Betul, tapi Liverpool belum kalah loh tahun ini. Di Premier League ini belum kalah, kemudian Betul. di Champions League cuma kalah 1 kali lawan Inter Milan. Oh iya. Jadi kalau tadinya lawannya Villarreal, ya mungkin gue udah senang duluan. Iya. Tapi ini lawannya kan Liverpool, aduh ngeri nih. Kalau ngelihat Real Madrid besok kira-kira gimana nih di final Champions League? Ya kalau Real Madrid kan lolos ke final ini kan dengan susah payah ya. Kita lihat lawan Paris Saint-Germain, semua mengira bahwa PSG yang akan masuk. Ternyata bisa dibalikkan keadaan. Lawan Chelsea menang di leg pertama, ternyata di leg kedua hampir saja tuh di comeback Chelsea kan, tapi lolos lagi. Lawan Manchester City, yang semua orang mengira udah ini pasti City masuk. Karena dia sudah unggul kan secara agregat tuh hingga menit ke 89. Tapi ternyata bisa comeback lagi. Nah artinya memang tim ini sudah punya mental juara, sehingga dalam posisi yang sulit mereka bisa bangkit. Cuma banyak yang nggak sadar bahwa sebelum-sebelumnya itu kan 2 leg, main home and away. Ini 1 leg, jadi mereka ini cuma punya 90 menit. Jadi kalau di final ini kalah, ya udah nggak bisa lagi nanti mengandalkan leg kedua. Iya betul. Benar kan? Iya, Dan tim-tim yang sudah melihat permainan dari Real Madrid, apalagi ini Liverpool, ya logisnya Jurgen Klopp ini sudah punya nih game plan-nya. Untuk bisa, ya istilah kerennya itu kan kill the game. Jadi jangan kasih Madrid nanti kesempatan untuk comeback. Karena Real Madrid ini sekarang kan bukan saja dibilang Raja Eropa, tapi Raja comeback. Itu. Tapi kan kalau melihat dari skuad sendiri, Liverpool ini kan nggak banyak perubahan juga dari musim-musim sebelumnya. Terus juga Real Madrid kan sempat beberapa kali ketemu sama Liverpool di Champions League di musim-musim sebelumnya, dan kita selalu menang nih Real Madrid nih. Nah, kira-kira besok di final bisa nggak sih Real Madrid menang lagi gitu? Nah, ini menarik tadi apa yang Rizky katakan bahwa sudah beberapa kali ketemu Liverpool. Dalam 3 pertemuan terakhir, Liverpool memang nggak bisa menang lawan Real Madrid. Tapi mungkin orang lupa bahwa itu Madrid trionya di depan kan pada 3 pertandingan terakhir itu trio Firmansa. Sekarang ada pemain baru, Luis Diaz. Jadi kalau sebelumnya trio Firmansa, sekarang ini trio LSM. Luis Diaz, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. Ini lebih berbahaya. Jadi Klopp ini nggak salah membeli Luis Diaz karena dia tahu dia perlu perubahan di depan agar para pemain tim lawan ini nggak bisa terus-menerus membaca permainan dari para penyerang Liverpool. Selain Luis Diaz, dia sudah ada Jota juga. Artinya ini pertandingan yang berbeda bagi Real Madrid menghadapi Liverpool. Karena Liverpool sebetulnya sudah ada perubahan yang cukup signifikan. Ada juga Thiago di lini tengah yang kali ini sudah lebih fit. Ada juga di belakang Konate. Beda dengan Real Madrid. Kalau Real Madrid kan perubahannya nggak terlalu besar. Musim lalu Vinicius masih bermain, ya kan? Tapi kalau Liverpool ini kan ada beberapa pemain baru. Dan mereka ada pemain muda juga seperti Curtis Jones. Cuma bagi Liverpool masalahnya kalau ketemu tim-tim dari Spanyol itu ketika diajak main ball possession. Nah itu masalah dari Liverpool. Karena Liverpool ini kan bukan tim yang suka lawan tim yang mengandalkan ball possession seperti City. Paling sulit dia kan lawan City itu. Karena City itu bakal lebih sering ball possession. Kalau Real Madrid bisa mengandalkan ball possession, yang sayangnya Real Madrid juga gak mengandalkan ball possession, baru Liverpool bisa sulit. Tapi kalau Real Madrid juga main caranya sama seperti Liverpool, direct pass, mungkin itu bisa menguntungkan Liverpool nanti. Balik lagi di Real Madrid nih, Bung Binder, kan Real Madrid kan musim ini di Champions League tuh perjuangannya sungguh berat ya, melalui mereka lawan tim-tim besar gitu. Banyak yang bilang Real Madrid ini sampai ke final tuh hoki. Setuju nggak? Gue agak bingung ya. Kalau yang namanya keberuntungan itu kan tidak berkali-kali ya. Kalau sekali mereka lolos dengan keberuntungan, ya itu menurut gue wajar juga. Karena sepak bola itu ada juga yang namanya faktor luck, faktor keberuntungan. Tapi kalau sudah berkali-kali Real Madrid lolos dengan comeback,
ya menurut gua gak logis juga keberuntungan. Artinya mereka punya kemampuan untuk melakukan itu. Karena sudah ada polanya, mereka sering comeback. Ya kan? Sama juga seperti Liverpool. Banyak yang mengatakan beruntung Villarreal itu gak menyerang di babak kedua, di second leg. Enggak juga. Liverpool pun punya kemampuan untuk comeback. Cuma bedanya kita melihat bahwa para pemain Real Madrid itu sudah terbiasa tidak diunggulkan. Mereka kan nggak diunggulkan lawan PSG. Coba lihat PSG punya siapa? Mbappe, Neymar, Messi, Paredes, Verratti, Donnarumma, Marquinhos. Pemain-pemain yang bagus semua. Dan Madrid ternyata bisa comeback di second leg. Chelsea, pemainnya bagus-bagus, pelatihnya bagus. Manchester City, Pep Guardiola, tapi mereka bisa bangkit. Kalau orang mengatakan ini faktor keberuntungan, ya gue cuma pengen tanya kembali, di mana keberuntungannya? Karena gol-gol yang dihasilkan oleh para pemain Real Madrid itu kan bukan dengan faktor keberuntungan. Ada teamwork di sana. Bukan gol yang gosok voucher. Bahasa gosok voucher ya. Kalau gosok voucher kan yang kita tahu biasa yang dapat penalti kan. Yang sering dapat penalti itu dia gosok voucher, keluarnya penalti kan. Golnya keren-keren loh Benzema ya. Nah, ya. Iya. Mirip gua juga kan? Ya, iya, bener. Brewoknya. Nah, kita ngomong Liverpool juga dong. Biar imbang. Nah, apa nih Liverpool mau ditanya? Kalau menurut Bung Binder nih, pemain kunci dari Liverpool besok siapa nih di Champions League? Kalau menurut gua pemain kunci tetap berada di lini tengah. Kalau bagi gue itu adalah Thiago. Thiago penampilannya musim ini menurut gue fenomenal. Ya, bahwasannya pemain-pemain di depan itu memang banyak mencetak gol dan orang sering melihat banyak gol dari Sadio Mane, dari Jota atau juga dari Salah. Diaz kan nggak banyak mencetak gol ya. Tapi sebetulnya mesin itu berada di tengah dan pemain itu adalah Thiago. Kalau peran Thiago ini bisa diminimalisir, nah menurut gue ya Real Madrid punya kans untuk mendominasi permainan. Tapi kalau Thiago ini nggak bisa dijaga, karena Thiago ini kemampuannya beda. Dia bisa membantu serangan, dia bisa membantu bertahan. Dan ini memungkinkan pemain lain seperti Henderson, atau Milner, atau juga Curtis Jones, atau juga Naby Keita, siapapun nanti yang dipilih, itu akan bebas bergerak. Jadi kalau Thiago ini memang dikunci dan Thiago ini dipersulit, maka pemain-pemain lainnya juga akan waspada di tengah, sehingga aliran bola bagi para pemain Liverpool di depan itu tidak akan cepat. Nah, artinya kalau menurut gua, ya ini Thiago ini yang key player dari Real Madrid. Dia kalau fit, dia kalau permainannya nggak bisa dikawal oleh para pemain Real Madrid, nah disitulah nanti bencana bagi Real Madrid. Sama seperti lawan Villarreal. Coba lu lihat ya lawan Villarreal. Villarreal bertahan total di first leg ya di Anfield. Bagaimana caranya Liverpool mencetak gol? Ketika second line ini bergerak, siapa yang bergerak duluan? Thiago. Thiago yang kasih bola ke tengah, dari tengah ke Henderson. Henderson crossing, kenapa main Villarreal kan gol, gol bunuh diri pertama. Kalau dari Real Madrid sendiri? Kalau dari Real Madrid ya sudah pasti kembaran gua. Oh, Benzema. Oh iya dong, Benzema ya kan. Siapa lagi? Ini tahunnya Benzema. Kalau kita lihat cara dia mencetak gol, cara dia bisa mengeksekusi penalti, seperti yang dieksekusi penalti itu lawan City ya, yang Panenka itu ya. Lawan City kan. City. Itu kan mental baja dia. Dia sampai berani ngambil resiko Panenka loh. Kalau Panenkanya ketinggian, kan pasti kena ke dia. Iya, benar. Tapi dia begitu dingin, dia yakin. Nah, itu menurut gue key player-nya sih adalah Benzema dan gue yakin bahwa dari Klopp ini bukannya dia akan menginstruksikan para pemain untuk mengawal Benzema, tapi dia akan menginstruksikan para pemain dia untuk mencegah pemain-pemain lain memberikan bola kepada Benzema. Nah, karena sekali Benzema itu mendapatkan peluang di dalam kotak penalti, ya 95% kemungkinan akan gol. Maka itu yang akan dia hambat menurut gua suplai bola ke Benzema. Apakah itu dari Vinicius, atau Valverde, atau Rodrigo, atau Carvajal, atau Modric, itu yang akan dihambat. Sekali bola itu bisa sampai ke Benzema, nah 95% itu akan gol lah. Itu kita sudah lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya kan. Ya, kalau jalannya pertandingan sendiri akan seperti apa nih Bung Kir? Kalau feeling gua, ini kan pertandingan final ya, dan mainnya satu kali bukan dua leg. Ya pasti kedua tim ini akan berhati-hati. Feeling gua Klopp dan juga siapa itu Ancelotti, nah nggak akan langsung menginstruksikan para pemainnya untuk keluar menyerang sih. Karena mencetak gol di menit-menit awal juga bukan jaminan akan menang kan, karena dua-dua tim ini bisa comeback.
Jadi feeling gue ya mereka akan bermain hati-hati. Tempo menurut gue akan perlahan-lahan meningkat. Mungkin di 15-20 menit awal mereka coba untuk cari irama permainan dan mereka akan coba untuk mencari celah di lini pertahanan tim lawan, baru kemudian mereka menyerang. Feeling gue akan ketat sih. Gue gak yakin akan ada banjir gol gitu istilahnya. Ya mungkin bisa adalah 2 gol di pertandingan ini. Mungkin kalau nggak 1 sama, extra time atau adu penalti, ya maksimal salah satu tim menang 2-0 lah, atau 2-1 juga bisa. Prediksi yang bakalan juara, kira-kira siapa, Bung? Kalau prediksi ya di final itu selalu sulit, Rizky. Karena kalau udah ke final, mau mainnya tim manapun, itu peluangnya itu 50-50. Yeah. Dan bukan soal performa dari pemain saja, tapi taktik dari pelatih ini seperti apa. Jadi kalau taktiknya ini jalan, barulah mereka bisa menang. Karena ini final dan ini main 1 kali. Jadi gue melihat bahwa kalau dari segi prediksi ya 50-50, tapi kalau dari segi peluang ya menurut gue Liverpool sih yang punya peluang untuk menjadi juara ya. Karena kenapa? Gue harus jujur ketika gue menganalisa, karena tim ini sulit banget sih dikalahkan. Dia tertinggal, dia bisa comeback, dan tim ini punya kemampuan mencetak gol dari 3 pemain yang berbeda. Bukan cuma Salah, bukan cuma Mane, bukan cuma Jota, tapi sekarang ada Luis Diaz juga. Namun sebaliknya, Real Madrid ini komposisi pemainnya tidak berubah banyak dari terakhir mereka menjadi juara Liga Champions tahun 2018. Artinya dari segi mentalitas, nah Madrid ini sudah bagus, sudah kuat. Cuma kalau dia mau menang, kalau Real Madrid ini mau menjadi juara, kuncinya cuma 1. Mereka perlu mencetak gol lebih cepat. Udah, itu aja. Jangan kasih Liverpool unggul dulu. Karena Klopp ini pelatihnya pintar. Biasanya dia sudah mempelajari bagaimana tim lawan ini main. Artinya dia bisa melakukan counter taktik lah. Seperti di semifinal lawan Villarreal. Ketinggalan 2 gol loh. Tapi dia bisa comeback. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk menyerang. Artinya di pertandingan final ini, ya taktik dari Klopp dan juga Ancelotti ini harus harus pas lah. Kalau kita berbicara soal persentase 50-50, ya Liverpool lebih unggul lah menurut gue untuk menjadi juara. Tapi ya dari Real Madrid, asalkan mereka punya staying power yang bagus, mereka bisa menahan Liverpool mencetak gol lebih dulu. Ya bisa. Menurut gue mereka juga bisa. Karena sulit banget nih 2 tim ini sama bagusnya menurut gue. Ya, sama-sama mentalnya kuat. Bedanya Real Madrid dengan tim ini, dengan komposisi pemain ini sudah lebih sering juara, kan 3 kali berturut-turut jadi juara, dan mereka juga baru juara La Liga, dan mereka punya pelatih yang menurut gue sebenarnya juga sudah terbiasa main di pertandingan-pertandingan final Liga Champions. Sama AC Milan juga begitu. Sebelumnya sama Real Madrid dia udah bawa juga kan, dan Liverpool juga di 2 final sebelumnya kan nggak begitu gampang mau menang ya. Adu penalti loh lawan Chelsea 2 kali. Betul. Padahal dibandingin Chelsea sama Madrid kan, Chelsea kalah lah sama Madrid kan dari progres mereka. Tapi ternyata lawan Chelsea aja kan adu penalti, which means ya Real Madrid punya peluang yang sama. Nah ini Bung Binder nih, dari tadi kan saya dengerin katanya Bung Binder ini mengunggulkan Liverpool buat juara di Champions League. Tapi Bung Binder bilang juga kalau Real Madrid juga bisa juara nih, 50-50 nih berarti. Nah, sebenarnya siapa sih menurut Bung Binder yang harusnya juara di Champions League besok? Nah, gue itu ngunggulin Liverpool biar yang juara Real Madrid. Oh iya, Real Madrid itu pada saat gak diunggulkan, bener. justru mereka yang bisa menang loh. Bener, kalau diremehin justru bisa. Iya, justru begitu. Dan mereka justru mau diremehkan, iya kan? Iya, nah, Madrid ini kan seperti gua, merendah untuk meroket. Jadi biar aja merendah dulu. Nah, nanti mereka akan meroket. Ya, kalau menurut gua sih bukan saja Liverpool yang punya peluang ya, tapi Real Madrid juga punya. Kalau kita berbicara soal kekuatan, ya menurut gue kekuatannya nggak berbeda jauh ya. Tapi ya meskipun gue lihat bahwa Liverpool diunggulkan, tapi ya feeling gue Real Madrid punya peluang yang lebih besar juga. Langsung copot Bung, lihat Bung, ya, ini Liverpool langsung copot. Itu apa ini artinya? Tanpa saya sentuh nih, jangan-jangan bener nih prediksinya. Ya udah, gue pegang Real Madrid deh. Real Madrid. Okay. Walaupun 50-50, tapi gue pegang Real Madrid. Berapa nih prediksi skornya? Kalau skor sih sulit untuk diprediksi.
Tapi ya feeling gue Real Madrid bisa lah juara. Mereka sudah jauh begini kan ke final, dan seperti yang tadi gue bilang, biar aja diremehin. Biar orang-orang pada pegang Liverpool nih, ini bukan kita yang bikin kan? Iya, sendiri langsung, kan? Langsung copot loh coy.